Alhamdulillah dengan dibacakannya Al-Quran bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keimanan itu ibarat sebuah gelombang air laut, bisa dia naik pasang seketika tingginya dan bisa turun serendahnya. Oleh karenanya kita senantiasa membaca Al-Quran dalam rangka untuk senantiasa posisi grafik keimanan kita walaupun turun tapi tidak grafiknya naik gitu ya, walaupun turun tapi tidak terjal. Baik, cara selanjutnya pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah adalah amanah yang diberikan pada para utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para rasul. Sebuah risalah yang harus disampaikan kepada umatnya. Dia memerlukan strategi yang sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nahl A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Surat apa itu ya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Iya, surat apa tuh? Surat An-Nahl. Coba dicari dulu. Kalau tidak salah, surat An-Nahl ayat terakhir. Terakhir tuh. Perintah dakwah ini harus kita terima dengan rumus 3P. Yang pertama adalah positive thinking. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, hendaknya kita terima dengan positif. Apapun yang Allah tentukan kepada kita, hendaknya kita terima dengan lapang dada. Maka ketika Nabi Musa menghadap Fir'aun, maka Allah memberikan satu doa, yaitu Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ini adalah bekal bagi seorang dai, harus mempunyai sifat lapang dada.
Karena seorang dai akan menghadapi berbagai macam problema sebagaimana telah dijelaskan pada minggu yang lalu ya. Problema dakwah atau problema umat yang begitu banyak. Lebih-lebih di zaman sekarang yang makin berkembang. Maka kita harus melihat dari segi positive thinking. Ya, An-Nahl 125 ya. 126. Coba Pak Anwar dibaca sama artinya biar sekalian kita pahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nahl 125. Ud'u ila ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang yang dapat petunjuk. Sodakta ya, betul. Itu surat An-Nahl ayat 125 atau 26 ya. Jadi di sini jelas ketika kita mau berdakwah maka ada rambu-rambunya, istilahnya relnya. Selama kita ada di rel yang benar, maka kita akan sampai kepada tujuan dakwah, yaitu bil muhdi, akan memberikan petunjuk dari biliyah ismiyah, dari syirik kepada tauhid, dari dol, dari sesat kepada hidayah. Di sini ada Pak Anwar Hidayah ya. Jadi rel dalam dakwah itu adalah bil hikmah. Apapun yang sedang terjadi gejolak sekarang ini, sama daerah Pandeglang maupun daerah nasional yang lokal, bahwa guru menjadi beban negara, harus kita hadapi dengan hikmah ya, dengan hikmah dan positive thinking tentunya. Kita jangan ikut-ikut menanggapi dengan negative thinking. Pada dasarnya kata-katanya memang ada benarnya, kita ambil hikmahnya. Ini rel yang pertama dalam dakwah. Yang kedua adalah mau'idhah. Jangan bosan-bosan kita melakukan mau'idhah. Nah sekarang bukan perang lagi, bukan perang mau'idhah, tapi perang media sekarang. Maka dakwah kita harus menjangkau ke media. Boleh melalui siaran YouTube-nya atau melalui TikTok-nya. Yang mana semuanya relnya harus rel dakwah gitu. Ya dakwahnya kita, memang dakwah seperti itu tidak bisa diukur ya. Siapa yang menjadi mad'unya gitu. Karena itu masih plural, istilahnya umum sekali. Nah Pak, langkah-langkah dakwah yang harus kita lakukan tetap yaitu dengan melalui metode yang Rasulullah lakukan, yaitu dengan cara fisabilillah, itu adalah dengan melalui ta'aruf dulu, pengenalan terhadap objek dakwah. Nah, objek dakwah, setelah kita kenal dengan objek dakwah, maka kita kenalkan dengan nilai-nilai keimanan. Setelah nilai-nilai keimanan, terus kita kenalkan dengan nilai-nilai jamaah,
Terus bagaimana mereka juga masuk ke dalam dunia dakwah atau jamaah dakwah. Itu yang berhasil tentunya seperti itu. Adapun dakwah secara umum tadi hanya untuk memberikan pola pikir ya. Memberikan pemikiran secara umum atau istilah tasawur fikroh ya, mempengaruhi pola pikir. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang sangat penting yang harus kita praktekkan dalam kehidupan, yaitu ada dua yang kemarin pesan tersirat daripada kegiatan Fitcamp ya. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan kapasitas ilmu tentang dakwah ini. Pertemuan kemarin itu bukan sekedar beliau mengatakan bukan sekedar muhoyam atau bukan sekedar camping. Tetapi itu adalah tarbiyah katanya. Itu adalah tarbiyah katanya. Betul-betul bukan sekedar olahraga. Tapi itu adalah tarbiyah kata beliau itu. Inilah kita harus tarbiyatun nafsi ya. Mendidik diri kita. Nah ini. Harus menjaga kebugaran kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga dakwah tentunya. Itu. Di samping ada dalil yang sangat kuat bahwa Rasulullah itu mencintai muslim yang kuat daripada muslim yang lemah. Gitu. Ini pesan yang tersirat dan yang disampaikan bahwa kita itu adalah perlu melakukan peningkatan tarbiyah dalam segala hal, terutama dalam kapasitas ilmu dakwah nih. Yang kedua yaitu meningkatkan ketahanan diri. Di samping ketahanan ekonomi kemarin sudah dibahas ya Pak Hadi ya sedikit ya. Tapi kita meningkatkan ketahanan diri, jangan mudah sakit. Nah, untuk jangan mudah sakit kita sebagai seorang dai maka harus memaksakan diri melakukan olahraga lah. Pak Anwar hari ini sudah push up belum? Atau hari ini sudah melakukan gerakan-gerakan yang menyebabkan kita sehat belum? Itulah pada intinya ya yang harus kita terus ingat bahwa kita harus menjadi pelopor dalam kesehatan ya. Harus dicek up gitu kesehatan kita ya. Jangan mudah loyo katanya. Sebentar-bentar diharapin nama muridnya kok nggak datang ngajar sih Pak Ustadz ini. Diharapin nama jamaahnya kok nggak ada sih Pak Ustadz jadi imam. Udah beberapa hari ini. Ternyata sedang mengalami sakit. Nah mungkin sakit itu bisa beberapa faktor diantaranya karena pola hidup yang tidak sesuai dengan Rasulullah. Karena Rasulullah selama hidupnya nggak pernah sakit, hanya 3 kali dibicarakan. Itu pun ketika mau wafat gitu. Itu. Dan kita sering banget ya sakit ya, sering tidak hadir. Itu menunjukkan bahwa kita mungkin sakit hati. Ya, yang ini kita harus sehat jasmani, sehat rohani. Nah, harus berpikir jangan pesakit hati dengan Allah. Harus berpikir positif thinking. Nah,
Yang kedua, positif feeling. Ya, feeling kita harus positif. Yang ketiga adalah positif motivation. Ya, kalau 3 ini kita memiliki positive thinking, positive feeling, positive motivation, maka insya Allah kita akan menjadi dai yang sangat dahsyat, ya, yang diharapkan dai yang mampu menjaga dakwah dan menjaga generasi-generasi berikutnya mewariskan dakwah ini kepada generasi selanjutnya. Karena itu kita dituntut memiliki binaan. Nah, di sini, ya. Insya Allah kalau kita mempunyai 3P ini, positive thinking, positive feeling, dan positive motivasi, maka kita akan bisalah melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang dai. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang benar datangnya dari Allah, tentunya yang salah dari saya pribadi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, alhamdulillah kalimatun nakib yang diberikan Ustaz Jadid berkaitan dengan dakwah, ya. Jangan lupa kita dengan 3P-nya. Pertama adalah positive thinking, ya. Bagaimana kita berpikir secara positif. Ini merupakan suatu motivasi bagi kita agar melakukan dakwah itu dengan cara yang Allah pasti akan membantu kita. Barang siapa yang membantu agama Allah, katanya gitu, ya, maka pasti niscaya Allah akan membantu dengan gitu, ya. Kalau nggak salah tuh hadis atau apa tuh, lupa ya, Pak Ustaz Anwar, ya. Benar nggak tuh? Kemudian yang kedua adalah positive feeling. Nah, ini feeling itu, ya, kalau thinking itu berpikir, kalau feeling itu lebih gimana nih? Perasaan, ya, perasaan positif atau perasaan baik, ya, atau suasana hati yang selalu senang, menyenangkan, bahagia, gembira, ya, ketika kita menyambut kewajiban dakwah, ya. Jadi perasaan mulai dari positive thinking. Nah, itu yang ini feeling ini lebih ke perasaan kita, ya, emosi, berhubungan dengan suasana hati. Ketika ada panggilan dakwah, kita menyambutnya dengan suasana yang bahagia dan gembira, ya. Nah, ini ada hubungannya dengan mustawikul khairat, ya, berlomba-lomba dengan ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah positive motivation. Nah, ini positive motivation ini ada hubungan dengan motivasi kita. Apakah motivasi kita ini berdakwah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada embel-embel lain? Nah, ini harus diperbaiki dengan motivasi, ya. Kita tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti apapun itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau motivasinya karena hal yang lain selain Allah, maka hanya mendapatkan apa yang dia inginkan, ya, sesuai dengan hadis yang pertama. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan, ya, keridhaan Allah, gitu. Barang siapa yang berhijrah karena harta dan wanita yang dicintai, dia hanya mendapatkan itu saja dunia, ya, sebagai isinya. Baik, mungkin itu berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz Jadid, bahwasanya tadi juga disampaikan bagaimana kita juga harus meningkatkan kapasitas ilmu tentang dakwah, juga meningkatkan kapasitas ekonomi, dan yang terakhir meningkatkan kapasitas ketahanan diri, dengan cara melakukan olahraga. Baik, acara yang selanjutnya yaitu materi. Ini yang kebagian materi siapa ya, lupa. Soalnya nggak ada. Ari.
nggak diumumkan nih.